Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Fani Hamdana dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2021 yang kali ini akan menemani podcast FT Time. Ya, hari ini kita kedatangan tamu dari Ketua BPP Unisida, yakni Bapak Dr. Haji Adli Fauzi SHMH ya Pak. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik, walaupun agak flu sedikit. Alhamdulillah, iya Pak. Ini Pak ya, mohon izin sebelumnya sebelum memasuki tanya jawab nih Pak, kita mau menanyakan bagaimana pendapat Bapak terhadap Harla Unisida yang ke-9 kemarin. Alhamdulillah, Harla Unisida yang ke-9 kemarin merupakan harla yang paling besar yang pernah kita laksanakan pada tahun dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, dan momennya memang tepat sekali karena kemarin merupakan harla yang ke-9. NU kan bintangnya 9, jumlah wali di Jawa juga 9, angka keberuntungan juga 9. Mudah-mudahan harla kemarin menjadi tonggak bagi kemajuan Unisida dalam waktu yang lebih cepat dibanding dengan prestasi-prestasi yang sudah diraih. Jadi gini Bapak ya, kita mau berbincang-bincang banyak mengenai Harla Unisida yang kemarin, terutama untuk apa yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu kita pertahankan agar Unisida ini lebih baik dan lebih maju untuk kedepannya. Yang pertama yang harus kita pertahankan dan terus kita tingkatkan kualitasnya yaitu sinergitas antara sivitas akademika secara internal. Tidak boleh ada ego sektoral, ego biro, harus memahami dan menyadari semua itu tidak bisa berdiri sendiri. Sinergitas dengan Nahdlatul Ulama dan Muslimat NU, sinergitas dengan masyarakat, dan terus kita kembangkan dengan sinergitas dengan stakeholder yang lain di masyarakat. Itu merupakan landasan dalam rangka satu, mempertahankan prestasi-prestasi yang sudah diraih dan terus kita tingkatkan dalam bentuk prestasi-prestasi lain, baik dari sisi akademik maupun dari sisi non akademik. Ya baik Pak, bagaimana nih Pak pandangan Bapak terhadap perkembangan Unisida baik di bidang akademik, non akademik maupun pengabdian kepada masyarakat? Dari berbagai tanggapan masyarakat maupun para tokoh baik di NU maupun di luar struktur Nahdlatul Ulama yang kami terima, yang kami dengarkan, bahwa Unisida ini kemajuannya luar biasa, prestasinya luar biasa. Mengapa? Karena umurnya baru 9 tahun, tapi sudah berhasil mencapai berbagai prestasi baik akademik maupun non akademik, baik itu terkait dengan karir dosen, prestasi dosen maupun mahasiswa, dibanding dengan perguruan tinggi yang sudah puluhan tahun umurnya. Itu ya, baik Pak. Menurut Bapak apa sih yang melatar belakangi pesatnya perkembangan Unisida hingga saat ini? Yang menjadi latar belakang pesatnya kemajuan dan prestasi Unisida yang pertama, landasan bertindak, berpikir, dan beraktivitas seluruh sivitas akademika adalah khidmah kepada Nahdlatul Ulama, khidmah kepada ulama, khidmah kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orientasinya adalah orientasi ibadah. Apapun yang kita lakukan kalau orientasi ibadah itu tanpa kenal lelah, tidak perlu ada putus asa, dan selalu lapang dada membuka diri untuk menerima berbagai masukan
kritik, saran demi kemajuan. Itu landasannya di situ yang terpenting. Dengan demikian kita terus akan melakukan yang terbaik sesuai pembagian tugas kewenangan sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik itu dosen, karyawan maupun mahasiswa, semuanya berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik untuk SIDA. Dan karena landasannya adalah ibadah, bukan finansial. Karena masalah finansial, masalah selera itu sudah secara otomatis. Baik, menurut Bapak langkah apa sih yang bisa menjadikan SIDA untuk terus lebih maju lagi, Pak? Yang pertama, landasan khidmah itu harus diperkuat terus dan ditingkatkan kualitasnya secara menyeluruh. Yang kedua, terus membangun sinergitas baik internal maupun eksternal, vertikal maupun horizontal. Yang ketiga, mengembangkan jaringan, terutama dengan dunia industri, dengan dunia usaha, dengan dunia jasa, dunia pendidikan, berbagai sektor yang terkait dengan kebutuhan mahasiswa, sehingga mahasiswa lulusan SIDA sebelum lulus itu sudah siap pakai. Betul. Baik. Bagaimana pandangan Bapak nih terhadap Fakultas Teknik? Fakultas Teknik adalah merupakan fakultas masa depan dan fakultas idola, fakultas yang memang justru akan sangat dibutuhkan oleh perkembangan dunia sekarang. Karena satu, sudah jelas negara kita sudah termasuk menuju sebagai negara industri. Kita secara nyata SIDA gedungnya ada di tengah-tengah kawasan industri dan pergudangan. Yang kedua, semua negara itu mengalami kemajuan, pasti mereka mengalami perubahan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Sehingga Fakultas Teknik ini justru fakultas yang menjadi kebutuhan masa depan. Sehingga tidak perlu kecil hati. Kalau sekarang Fakultas Teknik di prodi-prodinya itu jumlah mahasiswanya itu masih sedikit, nah itu tinggal bagaimana kita bangun jaringan dan kerjasama dengan dunia industri, itu aja. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah akan berkembang. Dan saya lihat tadi sampai Jumat tadi itu jumlah mahasiswa di 3 prodi dari Fakultas Teknik sudah ada peningkatan. Nah, ini harapan baik dibanding tahun-tahun yang lalu. Iya Pak, alhamdulillah. Pesan dan saran apa nih dari Bapak terhadap Fakultas Teknik dalam membantu untuk melangkah ke depan? Yang pertama, para dosen, ya, baik itu dekan kaprodinya, hendaknya terus memperluas jaringan dengan dunia usaha dan dunia industri. Yang kedua, terus membangun hubungan dengan pemerintah pusat, terutama Kementerian Pendidikan, kaitannya dengan program-program pemerintah, sehingga kita tidak ketinggalan, bisa lebih awal untuk menjemput, baik itu kaitannya dengan terutama kaitannya dengan pengabdian dan bentuk peningkatan potensi mahasiswa. Yang ketiga, sinergitas di dalam, jadi mulai dekan, wakil dekan, kaprodi dan dosen-dosen juga harus terus mengembangkan kerjasama yang bagus. Para mahasiswanya juga dilayani sebaik-baiknya, segala keluhan sekecil apapun mahasiswa harus direspon dengan baik. Fasilitas pembelajaran juga perlu dikembangkan terus. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak terhadap SIDA khususnya bagi Fakultas Teknik? Fakultas Teknik terutama harapan kami menjadi fakultas yang menjadi idaman di masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya. Dan fakultas ini harapan kami
mampu menjawab kebutuhan dunia teknik di masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast malam hari ini. Semoga ilmu yang telah kita dapat atau yang sedang kita raih bisa bermanfaat bagi kita sendiri bahkan masyarakat luas. Amin, amin, amin. Saya juga terima kasih diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan beberapa pemikiran-pemikiran untuk pengembangan Unusdat, khususnya Fakultas Teknik. Iya Bapak, terima kasih. Baiklah, podcast hari ini akan kita tutup, dan jangan lupa nantikan kami pada podcast berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.